Shalom hamba-hamba Tuhan. Kita memasuki kitab Yosua pasal 7 sampai 9. Dan saya menggarisbawahi 3 hal yang saya sebut dengan 3A: akan, ai, dan akor. Saudara dicintai Tuhan, kisah perjuangan Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian, di satu saat dia mengalami sebuah kebingungan, dan mungkin ini identik dengan kebingungan kita hamba-hamba Tuhan saat sekarang ini sebagai pimpinan-pimpinan jemaat. Mungkin kita juga menghadapi di masa-masa yang sulit 2 tahun ini, ya, kita kebingungan bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran kita, khususnya untuk perkara yang sebenarnya tidak terlalu besar. Waktu Yosua mengevaluasi kota Ai adalah kota yang kecil, ya, hanya dengan 3.000 seharusnya perhitungannya Yosua bisa memenangkan pertempuran di sana. Tetapi setelah peperangan terjadi sampai memakan 36 tentara yang dikorbankan, Yosua harus menangis. Saya menggarisbawahi kata Yosua menangis. Yosua bertanya kepada Allah, apa yang terjadi dengan pertempuran di Ai? Saudara yang cintai Tuhan, ternyata ada bawahan, ya, ada prajurit yang dalam keadaan pertempuran dia justru melanggar. Dia justru tidak taat kepada perintah Tuhan. Seharusnya semua dibinasakan, tapi akan mengambil bagian, dan itu mencelakai banyak orang. Pemimpin seperti Yosua adalah kita saat sekarang ini. Kita perlu bijaksana menanyakan kepada Tuhan. Saat saya tidak tahu saudara bagaimana kondisi di gereja saudara masing-masing, tapi saya bisa pastikan banyak gereja-gereja yang mengalami kesulitan menghadapi COVID yang sekarang ini. Kita harus menangis sebagai pemimpin. Kita tidak boleh lengah, apalagi masa bodoh dengan keadaan ini. Mungkin ada pimpinan jemaat Tuhan yang kita pimpin, atau pendeta-pendeta yang kita pimpin, ya, sudah melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Di sini kita melihat sebagai seorang pemimpin, Yosua meminta pimpinan Tuhan. Yosua menginginkan visi yang baru dari Tuhan, dan dia mengoreksi, ya, apa yang terjadi dengan kehidupan pelayanannya. Dan kita tahu pada akhirnya akan ditemui, akan diminta untuk mengakui, ya. Dan saya sangat tertekun waktu bagaimana Yosua harus membinasakan Akan dan keluarganya dengan lemparan batu. Memang saat seperti ini seorang pemimpin harus arif, harus cerdas, ya. Kita bisa melihat bahwa banyak situasi-situasi yang tidak biasa, dan kita harus keluar dari zona aman, masuk ke zona tantangan. Di saat sekarang ini, ya, dibutuhkan sensitivitas dari seorang pemimpin untuk tetap berjuang dan tidak dikalahkan oleh keadaan apapun. Terpujilah nama Tuhan, karena pada akhirnya Yosua bisa mengalahkan Ai dan merebut Ai bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula dengan saya dan saudara sekalian. Kita tahu bahwa perjuangan ini tetap harus bersemangat, ya, sebagai gembala sidang, terus berdoa, menangis, meminta pimpinan Tuhan untuk bisa mengatasi keadaan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.